يا عظيم أنت العظيم طاهر القلب نقي الذاكر Beliau لله. datang kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada beliau supaya datang ke rumahnya Itban untuk sholat di satu tempat yang telah mereka tentukan, supaya tempat yang akan disolati Nabi tadi dijadikan tempat sholat oleh keluarga tersebut. Maka akhirnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memenuhi undangan tersebut. Beliau pun mengerjakan sholat di rumah itu berjamaah bareng-bareng dengan Itban dan sahabat-sahabat yang lain, yang mana sholatnya itu adalah sholat sunnah, yang jadi dalilnya para ulama bahwa sholat sunnah berjamaah itu pun pernah dicontohkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW dalam hadis-hadis sahih. Kemudian di situ para ulama mengatakan di sini adalah dalil bahwa di antara yang difahami oleh para sahabat bahwa tempat yang di situ disolati Nabi kita, tersentuh dengan jasadnya Nabi kita, yang telah dibuat amalan oleh Nabi kita, tempat tersebut ada barokahnya, ada kebaikannya, yang tidak ada di tempat-tempat yang tidak disentuh oleh Nabi sebagai pimpinannya seluruh para nabi, pimpinannya seluruh orang soleh. Maka ini adalah satu dalil bahwa di antara amalan dalam agama adalah ambil berkah dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan orang soleh. Tabarruk bi atharis solehin. Ini tempat ini pernah untuk duduknya orang soleh, maka tempat ini ada berkah yang tidak ada di tempat yang tidak diduduki oleh orang soleh. Kemudian baju ini pernah kesentuh orang soleh, maka dalam baju ini ada keberkahan yang tidak ada di baju-baju yang tidak pernah kesentuh dengan orang soleh. Maka diceritakan keluarga besarnya Syekh Baharuddin An-Naqsyabandi, ini keluarga guru-guru beliau, ini menyimpan topi atau pakaiannya seorang soleh sudah sekian lama disimpan di rumah itu. Maka ada yang bermimpi bahwa dengan sebab keberkahan atharus sholihin yang ada di rumah itu, sekian banyak musibah yang akan datang ke rumah itu menjadi menyingkir, gak jadi datang. Dulu di daerah Surabaya sana ada orang soleh yang mana cucu-cucunya sampai sekarang masih menyimpan sebagian bajunya kakeknya yang keberapa, menyimpan baju yang biasa untuk pergi ke sawah, celana panjang warna hitam. Maka kalau ada orang sakit-sakit itu biasanya dicelupkan baju itu, banyak yang sembuh. Wanita-wanita yang sulit melahirkan dikerubuti dengan celana itu langsung berojol keluar bajunya. Ini satu gambaran kita sebagai orang beriman semestinya punya penghargaan khusus dengan amal soleh, dan orang-orang yang beramal soleh
dan tempat-tempat yang pernah dibuat amal soleh. Maka Ibnu Jauzi beliau mengatakan ada sebagian penyakit itu nggak ada obatnya kecuali dengan ziarah kuburnya orang-orang soleh. Beliau mengatakan saya telah kena sakit, saya berobat kemana-mana tidak sembuh. Akhirnya Allah beri ilham kepada saya untuk berziarah kepada makam-makamnya orang soleh. Ini semua kebaikan orang soleh tadi kan dari amalannya. Amalannya munculnya dari zatnya, yaitu dari badan-badan beliau. Dan badan beliau tentu saja ini ada keberkahan yang lebih banyak melebihi 1-2 amalan beliau. Karena semua amalan beliau dari jasad beliau. Dan jasad beliau dikubur di tempat-tempat yang telah dikenal sebagai kuburnya beliau-beliaunya. Maka tentu sebagaimana waktu hidupnya sekian banyak kebaikan telah muncul dari jasad beliau, selepas wafatnya pun rahmat anugerah Allah tidak terputus. Karena jasad yang sama itulah yang telah beliau gunakan untuk taat kepada Allah. Dan jasad yang sama itu juga yang nanti akan dibangkitkan kubur yang beliau gunakan untuk menghadap kepada Allah, mendapatkan sekian banyak anugerah. Begitu pula tempat-tempat yang pernah dibuat maksiat, jasad-jasad yang pernah buat maksiat itu tentu saja harus diwaspadai karena tempat-tempat itu pernah dibuat amalan yang dimurkai Allah. Maka di sana, di negeri Arab sana ada madain soleh, kota-kotanya kaum soleh yang pernah dapat azabnya Allah. Ketika perjalanan ke Tabuk yang mulia Nabi besar Muhammad SAW dengan para sahabatnya melewati itu, Nabi mengatakan jangan ada yang memberikan makan kudanya di sini dan jangan ada yang berhenti di sini untuk masak-masak. Ada sahabat yang masak-masak di situ itu oleh Nabi, semua yang hasil masaknya suruh ditumpah. Maulaya salli wa sallim daiman. Apa itu dapat murkanya Allah juga. Ada seorang sahabat di situ tuh dia keluar dari jamaahnya tidak izin. Maka di tempat madain sahabatnya kena masalah ada angin yang membawa sahabat tadi menerpa sampai terbang sekian jauh sampai pergi ke kabilah yang begitu jauh karena diangkat angin. Sampai Nabi berangkat ke Tabuk pulang, sahabat tadi belum bisa pulang sampai sekian lama baru bisa pulang, terus cerita saya di madain soleh tidak sesuai arahan, akhirnya kena masalah. Maka tempat-tempat yang bermasalah dan banyak di sana pelanggaran, kita harus usaha untuk menjauhinya dengan sejauh-jauhnya. Termasuk tempat yang diduga di situ banyak pelanggaran adalah pasar. Maka diusahakan orang itu kalau ke pasar secepatnya jangan lama-lama di pasar. Syarru biqa'il ardi aswaquha, seburuk-buruknya tempat di bumi adalah pasar-pasarnya. Walaupun para anbiya semuanya pernah pergi ke pasar untuk nyontoin kebaikan-kebaikan di pasar. Di pasar itu tempatnya transaksi, tempatnya bicara dunia yang kemungkinan orang yang melanggar, bohong, transaksi-transaksi yang nggak beres itu begitu banyak di pasar. Maka pasar itu secara umum, kecuali kalau ada pasar yang berbeda, itu maka tempat yang tidak seharusnya kita berbetah-betah di sana. Termasuk tempat yang banyak demitnya, WC, toilet, kita jangan lama-lama di sana. Ini bukan tempat iktikaf, tapi tempatnya setan. Maka kalau orang kok betah-betah di toilet itu ya sudah mengandung unsur setan. Maka kita masuk pun kita suruh doa berlindung dari setan. Nah kalau orang di situ itu betah di masjid cepat keluar pengen ke toilet, misalnya ini berarti
sudah mungkin termasuk syayatinal insi wal jin. Bagian kelompoknya demit manusia dan jin. Subhanallah, subhanallah.